Nah, ini ada yang membuat saya mau ketawa, tapi saya tahan. Capres nomor 2, Prabowo, mengatakan tidak takut, tidak punya jabatan saat menanggapi pernyataan Pak Anies Baswedan. Wah, beneran ini Pak. Ini dia, info terkini Widya. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Wah, debat capres semalam menarik ya. Ada capres yang berapi-api, mengeluarkan rentetan pertanyaan dan pernyataan. Ada yang emosian dan gelagapan menjawab pertanyaan. Ada yang santai tapi terstruktur. Tentu teman-teman semua menyaksikan debat semalam kan? Bagaimana pendapat kalian? Jika benar Pak Prabowo tidak takut, tidak punya jabatan, kenapa ya dia sejak 2009 sudah ikut kontestasi Pilpres? Saat itu ia menjadi cawapres Ketua Umum PDI Perjuangan, Bu Megawati Soekarno Putri loh. Oke, itu mungkin masih pertama kali. Ya maklumlah, debutan pertama di politik setelah lama menghilang ke Yordania. Itu loh, kasus penculikan aktivis 1998. Masih ingat kan? Pada pemilu berikutnya, ia maju lagi berpasangan dengan Hatta Rajasa dan ternyata keok. Nggak kapok. Nggak dong, ia kan bermental baja. 5 tahun berikutnya maju lagi menggandeng Sandiaga Uno. Apa dikata? Ternyata alam belum menghendakinya. Ia masih dikalahkan oleh pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Nah, tahun ini ia kembali maju sebagai capres berpasangan dengan anak sulung Joko Widodo, Mas Gibran. Total sudah 4 kali ia ikut kontestasi Pilpres, yakni sekali jadi cawapres dan 3 kali jadi capres. Nggak capek toh Pak? Masa yang seperti ini orang yang tidak ingin punya jabatan? Yang bener loh Pak. Semalam bisa dibilang debutan debat pertama kali ketiga capres. Debat capres pertama ini bisa menandakan kesiapan masing-masing capres dalam mendalami visi misi capres dan mengartikulasikan dalam rencana kerja saat terpilih nantinya. Seperti ini, capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Pak Ganjar Pranowo. Meskipun baru pertama kali ikut dalam debat capres, ya karena keduanya baru sekali ini ikut kontestasi Pilpres. Terlihat percaya diri dan menguasai materi dengan baik. Kelihatan tidak ada groginya sama sekali. Jika selama debat Anies Baswedan lebih banyak menyerang dan memojokkan Prabowo, maka Ganjar Pranowo ini lebih terlihat tenang, lebih kalem, lebih tertata, menguasai debat dan dengan stabilnya. Ia tidak memojokkan kedua capres lainnya, tetapi pertanyaannya itu loh, pernyataannya dalam dan tepat mengenai sasaran, rasanya mak jelek gitu. Beda dengan Prabowo. Saya bukan ahli gestur ya, bukan pakarnya saya. Tetapi jika dia amati semalam, Pak Prabowo terlihat gampang terpancing emosi. Bahkan ia berusaha mengendalikan diri dengan mengalihkan pada gerakan-gerakan tangan ala-ala silat, ala joget, atau mungkin itu yang menuti mereka dicitrakan gemoy alias menggemaskan. Ia sengaja bersikap begitu agar para pendukungnya tertawa dan itu menjadi suntikan moral bagi dia yang grogi berat. Kalau saya justru melihat tingkah aneh Pak Prabowo ini malah gimana gitu loh. Tetapi saya malah ngeri melihat ia cukup sudah terpancing dengan lawan politiknya. Sudah berkali-kali ikut debat capres, kok masih saja terpancing emosinya? Ataukah ya itu memang karakter aslinya Pak Prabowo ya? Karakter emosional, karakter gampang marah,
atau karena dia mantan seorang tentara itu ya, jadi gampang emosi begitu. Saya kira setelah beberapa waktu terakhir ini ya gemar joget dan selalu berusaha gemoy, karakternya akan berubah menjadi gemoy beneran. Wah, bahaya sekali ini malah. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Wah, pendukung dan simpatisan bisa tertipu dengan gaya gemoy capres ini. Ternyata benar, pepatah orang Jawa itu, watak itu susah untuk dirubah, susah untuk berubah. Kalau watuk atau batuk itu bisa berubah atau bisa sembuh. Capres Anies bertanya, bagaimana perasaan Prabowo soal pelanggaran etika berat dalam proses putusan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Prabowo menjawab, intinya keputusan MK sudah final dan tidak dapat diubah. Masalah pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan putusan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Ia tetap memutuskan untuk menggandeng Gibran dengan alasan keputusan MK sudah diproses hukum. Padahal kan kalau mau sih Pak Prabowo masih bisa mengganti cawapresnya. Kalau putusan MK-MK menyatakan Ketua MK terbukti melanggar kode etik berat. Terkait penilaian rakyat tentang putusan MK-MK, alih-alih dijadikan bahan evaluasi, lah Prabowo ini malah pilih mengembalikan ke rakyat yang akan memilih. Bahkan ia mengatakan, jika rakyat tidak suka memilih dia dengan Mas Gibran, ya nggak usah memilih. Dengan jumawa ia menegaskan tidak takut tidak punya jabatan. Piye to iki Jano? Menyimak dari perdebatan semalam, apa yang dikatakan Prabowo tidak takut tidak punya jabatan lebih ketong kosong berbunyi nyaring alias hanya bohong belaka atau pencitraan. Selain itu berkali-kali ikut capres, Prabowo juga tidak bisa membantah saat dituding Anies ia tidak tahan dengan oposisi karena mengaku kalau tidak jadi oposisi, bisnisnya itu tidak bisa berbisnis. Maka ia memilih berkompromi dan masuk ke kabinet Jokowi, menjabat Menteri Pertahanan. Kok gitu ya? Rasanya semalam Prabowo tidak sadar sudah membuka kedoknya sendiri. Mungkin di luar kendalinya dia ya, di luar alam sadarnya. Masuk ke pemerintahan itu untuk memuluskan usaha bisnisnya. Nah, piye? Karena kalau tidak masuk dalam pemerintahan akan kesulitan mengembangkan bisnis. Saya kok bisa membayangkan, andai ia terpilih jadi presiden, apakah tidak mungkin ia akan mengembangkan gurita bisnisnya? Apalagi jadi orang nomor 1 di Indonesia. Memegang banyak akses ke penguasa, ke investor. Wow, kesempatan kan terbuka lebar sekali, sangat-sangat lebar tanpa ada yang menghalangi. Yang gini, kalau bukan gila jabatan, apa namanya? Coba teman-teman silahkan mau kasih nama apa? Ya sudah pensiun saja kalau memang tidak mau gila jabatan. Naik gunung seperti omongannya waktu itu. Toh sudah berkali-kali ikut nyapres dan gagal. Kalau tidak gila jabatan, ya tetap saja jadi oposisi harusnya menolak saat ditawari menteri oleh Jokowi. Tidak malah menjabat sebagai ketua HKTI, IPSI, pedagang kaki lima. Itu baru konsisten antara ucapan dan perbuatan. Baru begini. Benar kata Bob Tutup Oli. Memang lidah tidak bertulang, tak berbekas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Wah, suaraku jadi fals-fals mania seperti gerakannya Pak Prabowo. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya